Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap harinya. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya. Kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy! Oke, ini anime sudah update sampai 9 episode. Kita langsung saja lah nge-push di hari Idul Adha ini cuy. Kimi no Boku no Saigo episode ke-7. Inta masih battle sih, memang masih battle melawan salah satu pemberontak atau gimana ya ini ya. Suaranya mana men? Buka apaan cok? Ini siapa lagi cuy? Murid suci sih. Kalau nggak salah Kimi to Boku no Saigo di sini deh. Mau ditebas cuy. Menghindar terus ya. Padahal ini MC-nya loh, MC-nya malah nggak bisa kena serangan cuy. Nggak bisa menyerang. Waalaikumsalam. Ada penghalang. Kayak kaca penghalangnya cuy. Jadi kena tebas itu tuh pecahnya tuh kayak kaca cok, serpihan kaca. Alhamdulillahilladzi khalaqal zamana wa qaddara ba'dahu 'ala ba'din wa qaddara ba'dahu wa ayyami. Ini belum opening ini. Tenang, nggak tahu ini opening akan muncul atau tidak. Sulit, sangat sulit ditebak. Padahal si MC sudah memberi waktu lah buat teman-temannya kabur, tapi justru ada musuh yang menghadang cok. Kan? Kenapa nggak diserang gitu yang nembak-nembak ini? أما بعد ويا أيها الناس اتقوا الله تعالى في فعل الطاعات وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر
Nona Sisbel. Mari kita terus menata diri dengan takwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal manusia adalah takwa. Allah Taala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Ini pengguna es ini. Pengguna es. Simba tuh pengguna es tuh. Sudah tua kan itu pengguna es. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada Tuhan, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jamaah rahimahullah, hari raya Kurban atau biasa disebut Idul Adha yang kita peringati setiap tahun tak bisa terlepas dari kisah Nabi Ibrahim sebagaimana terkesan dalam surat At-Taubah ayat 19 sampai 100. Sulit ini, lawannya sulit. Meskipun praktik kurban sebenarnya sudah dilaksanakan Langsung KO, Cok. alaihissalam, yakni peristiwa Qabil dan Habil, diceritakan bahwa kurban yang diterima adalah kurban Habil, bukan Qabil. Itu pun bukan daging atau darah yang Allah terima, namun ketulusan hati dan ketakwaan dari sisi pemberi kurban. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalullaha ruhuha wa la dima'uha wa la yanaluhu taqwa. Daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari takwa yang dapat mencapainya. Kenapa komisi bisa berdiri? Kendati darah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun syariat ibadah kurban dimulai dari ketika perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Seorang anak yang dia tinggalkan bertahun-tahun karena istrinya sekian lama tidak melahirkan anak. Orang bertarung pun masih bisa pembacaan gini ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 109 Alhamdulillah. bahwa semula Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minadh dhalimin, Rabbi habli minadh dhalimin, Rabbi habli minadh dhalimin. Ya Allah, aku serahkan kepadaku orang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Semoga putra putri kita menjadi putra putri yang soleh. Allahumma amin. Ya Allah, kabulkanlah doa permintaan kami. Allah SWT lalu memberi kabar gembira Sementara ojo. dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi. Dia berkata, wahai anakku, dalam tidurku aku bermimpi berupa wahyu dari Allah yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Anak yang soleh itu menjawab, wahai bapakku, laksanakanlah perintah Tuhanmu. Insya Allah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang tobat. Tatkala sang bapak dan anak pasrah kepada Tuhan Allah, Ibrahim pun membawa anaknya sesuatu tumpukan pasir. Lalu Ibrahim telah membaringkan Ismail
dengan posisi di atas tanah. Efeknya tuh suka banget tuh aku cok. CGI-nya tuh dapat banget cok efeknya cok. Sama semua. Enggak. Salat Idul Adha atas kehendak Allah. Selama pergerakan anak manusia itu batal dilaksanakan. Allah berfirman dalam ayat berikutnya pada 107 sampai dengan 111 ini. Inna hadzal wal balagul mubin wa fadainahu bidzikrin 'azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Weaponnya apa sih? Langsung mesin gun cuy. Ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tepus anak itu. Suaranya masuk itu. Pemberian yang besar. Kami memberikan program itu. Ya kan? Mesin gun bukan sembarang mesin gun cuy. Waduh. Battle sedang epic, malah ngebahas yang lain. Yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik sehingga dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Hadirin sholat Idul Adha rahmatullah. Ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan adalah bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Nabi Ibrahim dan Ismail itu, serta ritual penyembelihan hewan kurban secara umum. Yang pertama, tentang totalitas kepatuhan kepada Allah. Nabi Ibrahim yang mendapat julukan Khalilullah, yaitu kekasih Allah, mendapat ujian berat. Berusia 22 tahun. Rasa kebahagiaannya meluap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya. Lewat perintah menyembelih untuk Ismail, Allah seolah anda mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak adalah titipan dan hanya Allah tujuan akhir dari rasa cinta. Nggak fokus itu, lehernya sampai kena tali. Nabi Ibrahim lolos dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya dan untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahi. Ini adalah avatar. Dengan meroh ketulusan, Nabi Ibrahim menapaki jalan pendekatan diri kepada Allah. Bagaimana kurban yakni mendapatkan diri. Sementara Nabi Ismail meski usianya masih muda, mampu membuktikan diri sebagai anak-anak yang berbakti dan patuh kepada perintah Tuhannya. Semoga anak kita seperti Ismail patuh dan taat kepada Allah, orang tua, dan masyarakat yang baik. Yang menarik ayahnya, jadi yang menarik pada anak-anak itu, pada kita. Jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Ayah yang menyampaikan cerita tersebut dengan memohon pendapatnya terlebih dahulu dengan betul saya. sopan tanpa unsur paksaan atas dasar keseraan dan kesabaran yang dia miliki. Avatar ini bisa tumbuh. Dia pun memenuhi panggilan Tuhannya. Saudara, bisakah kita seperti Ibrahim dan Ismail pada putri-putri kita, pada putra-putri kita? Semoga kita bisa mengisi ibadah Nabi dan Ismail. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malah ngebahas yang lain cuy. Pelajaran kedua adalah tentang kemuliaan manusia dalam
diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai Tuhanan. Namun di sisi lain kita juga diimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan jarak manusia. Iyalah, kalau nggak dikasih es kayak gitu mungkin udah kena apinya kebakar. Ini aja dikasih es masih kebakar. Sudah dilindungi pakai es loh, masih kebakar. Kelompok pada zaman dulu ada hal yang diharamkan. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah saudara. Kita dilahirkan dari satu bapak, yakni Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan oleh Allah dalam kemuliaan. Karena itu membunuh atau menyakiti manusia ibarat membunuh manusia atau menyakiti manusia. Golemnya ya, aku kira musuh yang pakai jurus golem. Larangan mengorbankan manusia sebetulnya penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan di mata Islam, dan karenanya mesti dijamin hak-haknya. Pelajaran yang ketiga, yaitu yang bisa kita ambil, adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna kurban yang sejatinya yang sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan, bila masing-masing manusia sekedar memenuhi ego dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacaunya kehidupan atau tatanan kehidupan di muka bumi ini. Orang mesti mengorbankan sedikit waktu, misalnya hanya untuk mengantri dalam sebuah loket penjualan tiket saja, bersedia menghentikan sejenak kendaraannya saat lampu merah lalu lintas menyala, dan hal-hal lain yang masih banyak sebagai contohnya. Keserakahan hanya layak dimiliki para binatang. Sekali lagi, keserakahan hanya layak dimiliki para binatang. Disinilah perlunya kita menyembelih ego kebinatangan kita untuk menggapai kedekatan atau terpuruk kepada Allah. Karena esensi kurban adalah solidaritas bersama dan ketulusan murni Esensi kurban keridhaan Allah SWT. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah pelajaran dari Ibrahim, terutama kepada anak kita komunikasi. Si Ratu ketemu dengan murid nomor 1 katanya. Ketemu Nabedan. Karena kita banyak melihat di rumah untuk bersandingan tidak tegur arah. Tegur apanya kita dengan setan-setan masing-masing itu. Ya baik. Ini yang telah kita katakan, kenyataan kehidupan kita. Mari kita berkomunikasi dengan suka juga dengan baik. Karena hal ini sangat sifatnya ada jika kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Semoga sama semua